Record ya. Oke, kita mulai ya. Udah pada siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan praktikum kimia dasar pertama kali dengan tema pengenalan alat bahan dan K3. Boleh? Nah, di sini ada rencana pembelajaran semester. Ya, jadi rencananya kalian di kimia dasar ini akan ngapain aja sih? Yang sekarang ini adalah pengenalan laboratorium, penjelasan jadwal, tata tertib praktikum, eh, pengenalan alat bahan, kemudian penentuan PJ praktikum tadi udah ya, penentuan PJ praktikum dan pembagian kelompok. Satu kelompoknya ini sekitar 5 sampai 6 orang. Nah, dan ada juga pengenalan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, penanggung jawabnya saya. Insya Allah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada praktikum mengenai pembuatan larutan baku primer, sekunder, kemudian asidimetri, alkalimetri, dan pengenalan spektrofotometer. Sebelumnya di sini ada yang dari SMK nggak? Atau SMK kimia, atau dari semua SMA. Tapi waktu SMA ini sempat praktikum kimia nggak? Oh, berarti mungkin ada yang udah, ada yang enggak gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini jadi pertemuan pertama ini ada penjelasan jadwal dan tata tertib praktikum, penentuan PJ dan pembagian kelompok, dan pengenalan laboratorium. Insya Allah kita akan 1,5 jam ke depan lah ya. Enggak lagi. Di sini ada tujuan pembelajaran mata kuliah kimia dasar. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah kimia dasar, saya agak susah ya buka masker aja. Di sini ada 2 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi untuk yang praktikum ini, dia mengacu dari CPMK yang kedua, M2 itu. Jadi mahasiswa mampu merancang penelitian atau eksperimen sederhana berhubungan dengan ilmu gizi. Jadi nanti diharapkan kan kalian di akhir apa ya, perkuliahan, bukan akhir perkuliahan, tingkat akhir akan menyusun suatu skripsi. Nah, bisa aja nanti kalian ada yang ke masyarakat, ada yang di lab, ada yang bahkan sampai membuat suatu produk gitu. Jadi nanti tergantung passion kalian atau mungkin pembimbing kalian dapatnya siapa gitu ya. Nah, eh, jadi ini tujuannya. Ini adalah hal yang dasar. Hal yang dasar harus dimiliki sama kalian. Kemudian sub CPMK ini udah masuk ke praktikumnya. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mempraktikkan tata tertib praktikum dan penggunaan alat bahan. Dan indikator capaiannya, mahasiswa bisa memahami dan mempraktikkan tata tertib, kemudian memahami jenis dan penggunaan alat bahan, menjelaskan kembali. Jadi selain memahami, harus bisa menjelaskan kembali. Nanti harap fokus, nanti kita bergantian ya menjawab. Atau diskusi lah ya, diskusi. Kemudian yang keempat, mempraktikkan penggunaan alat bahan dengan baik dan tepat. Nah, ini kita ke tata tertib dulu ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya diharapkan 15 menit sebelum praktikum atau 5 menit lah ya maksimal. 15 menit, 5 menit sampai 15 menit sebelum praktikum harus sudah siap. Siapnya apa? Yang pertama adalah pakai jas lab, yang kedua pakai masker, kemudian pakai sepatu lab ya. Maksudnya sepatu yang bisa aman di lab. Kemudian sarung tangan. Kalau bisa sih bawa sarung tangan khususnya nanti waktu ini titrasi tadi ya, volumetri yang sama Bu Syifa. Dan juga, nah mulai udah saya kasih tahu ya tadi.
bawa buku yang besar. Nah, itu untuk catatan gitu. Nah, boleh 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 dicatat mulai dari sekarang mungkin atau mulai boleh nanti waktu pengenalan alat bahan, tapi takutnya lupa tata tertib kan ya. Tapi insya Allah sih ya, ini secara umum saja. Nah, saat praktikum nih, yang pertama adalah harus fokus ya. Yang kedua mencatat mencatat segala apa ya hasil, biasanya hasil praktikum atau prosedur praktikum. Nah, tapi yang tadi slide sebelumnya masuk to do notes ini, saya nggak tahu sih kalau kebijakan dosen lain, tapi kalau saya biasanya sebelum praktikum ini biasanya mahasiswa saya kasih materi materi dalam bentuk Word atau PDF. Nanti kalian menuliskan di buku di saya bilang jurnal sih atau pre-lab ya di jurnal. Jadi kalian saat masuk lab kalian tahu apa yang harus kalian lakukan gitu. Jadi nggak blank banget nih ngapain ya gitu. Aduh, pembuatan larutan baku sekunder ngapain ya gitu kan. Kalau saya, cuman kan itu eh, kembali lagi ke kebijakan tim teaching yang lain ya. Tadi fokus ya yang pertama. Saat praktikum tidak boleh makan dan minum. Kecuali kalau haus banget air putih, bawa air putih, kalian mungkin ke belakang minum dulu gitu ya. Atau keluar dulu. Kemudian harap menjaga suara, misalnya jangan terlalu berisik. Kemudian kalau bisa jangan pakai aksesoris apapun ya, termasuk cincin, jam tangan gitu ya. Cincin yang dikasih ayang simpen dulu ya. Jangan merokok ya, jangan merokok. Ini selain di lab juga sih kalau bisa jangan merokok gitu. Kemudian ini apa nih kucing kira-kira? Jangan elek, jangan bercanda, jangan bercanda ya. Itu lagi bercanda kan? Apalagi berantem jangan ya. Nah ini nih, saya tidak akan mempersilahkan mahasiswa masuk kalau belum siap. Misalnya jam 1 masuk ternyata belum siap dari segala APD yang tadi harus dipakai dan misalkan catatannya nggak dibawa gitu kan, APD-nya nggak lengkap, nggak bawa jas lab bu gitu ya. Ya gimana kalau praktikum kimia nggak bawa jas lab kan serem juga ya kalau kenapa-kenapa gitu. Kemudian ini tadi jangan pakai high heels, jadi sepatunya yang im- impropriate, apa yang inilah gitu. Nah, ini ketentuan penggunaan alat. Kita kan kalau bekerja di laboratorium kimia, pasti bekerja dengan alat-alat gelas. Ini kan udah pecah. Nah, ini sangat beresiko atau berpotensi pecah lah ya. Jadi biasanya nanti kalau praktikum, kan dibagi kelompok tuh. Bagi kelompok, terus ngerjain bareng, inventaris alatnya sama. Jadi kalau bisa sih sekelompok itu, dia mengingat-ingat alat-alat yang dipakai apa aja. Ya jangan sampai ambil 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 gitu yang orang ambil gitu terus batu ngembaliinnya nggak tanggung jawab gitu, jangan sampai seperti itu ya. Kita punya inventarisnya, kita tahu Ellen Mayer ada berapa, kita tahu gelas ukur ada berapa ya, karena memang belum banyak. Jadi makanya dihafal, saya harusnya ada catatannya. Nah kemudian, nah kalau ada alat pecah atau hilang itu adalah tanggung jawab kelompok. Jadi saya sudah wanti-wanti dari sekarang misalkan. Tapi biasanya kalau masih murah sih anaknya yang mecahin nggak tega ya. Jadi biar bapak-bapak saya aja, aku aja yang gantiin gitu. Kecuali kalau mecahinnya apa? Nanti ada alat yang satu alatnya gitu. Oke. Nah, harus sudah menggantinya sebelum ujian akhir praktik. Pembagian kelompok di sini ada 23 orang ya. 23 orang dibagi 5 atau 6. Berapa kelompok sih? 4 ya? 4 ya? 4 kelompok. Boleh deh 4 kelompok. Itu kalian aja yang bagi ya.
Atau mungkin PJ-nya ya. Itu tugas PJ saya memberikan tugas biar ya. Saya berikan tugas ke PJ-nya agar membagi ke 5 sampai 6 orang. Pokoknya ada yang 5 orang, ada yang 6 orang berarti kan ya. Gak ada kursi ya? Oh, ada. Iya, ke Bapak baru pertemuan pertama. Kalau enggak nanti ini tinggalan. Oke, kita masuk ke pengenalan laboratorium. Kita kenalan sama alat-alat dan bahan-bahan. Boleh lanjut? Nah, laboratorium, apa sih laboratorium? Laboratorium adalah bangunan berupa ruangan tertutup dan terbuka. Jadi ada yang kebukanya, ada yang tutupnya gitu ya. Kayak jendela bisa dibuka, itu bisa dibuka, sisanya tertutup. Dikelola secara sistematis, di dalamnya dilengkapi dengan alat bahan sesuai dengan bidang keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi bahan tertentu. Jadi ini kan secara umum ya, laboratorium itu kan macam-macam. Ada laboratorium kimia, ada biokimia, ada lab, apalagi yang tahu lab lain-lain lah, banyak lah ya, selain yang digunakan di gizi gitu. Nah, ini adalah laboratorium kimia yang di bawah ya. Itu merupakan suatu ruangan pengujian zat-zat kimia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Laboratorium kimia dapat dibedakan menjadi kimia analitik, organik, anorganik, instrumen, kimia fisika, dan lain-lain. Kalau ini kan namanya lab biokimia ya. Jadi ada biologinya, ada kimianya, biokimia, lab biokimia. Jadi sebenarnya bisa saling digunakan sih lab biokimia untuk kimia gitu ya. Oke, karena waktunya terbatas, saya lanjutkan aja dulu ya. Belum? Nah, saya mau ini deh, eh, mengajak kalian mengamati laboratorium ini. Ada persyaratan minimal laboratorium. Yang pertama, bangunan yang kokoh dan cukup ventilasinya. Kira-kira sesuai nggak? Sesuai lah ya. Kedua, tata ruang baik, menjaga keamanan dan kenyamanan selama melakukan praktek. Ya, karena memang standarnya ya ini sesuai standar. Kemudian memiliki prosedur keselamatan yang sesuai. Nah, di sini udah ada apa belum sih? Sebenarnya ada gizi udah punya, cuman mungkin belum dipasang karena baru. Ya. Kemudian memiliki fasilitas laboratorium, ya ini kan lemari asam, ini lemari asam. Jadi nanti akan di sebelah ada, ya ada lemari asam di sebelah. Jadi nanti akan diatur lagi sedemikian rupa lah ya buat mewakili praktikum di kimia dasar. Peralatan yang cukup baik, ya ini hanya dikeluarkan sebagian ya, sisanya ada di inventaris. Kemudian bahan reaksi yang cukup baik. Boleh dilihat ke belakang, ada bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya itu biasanya ada expired date-nya. Nanti boleh dilihat, kalau bisa kan, kalau praktikum itu apa ya, tidak boleh sampai kadaluarsa kayak gitu ya. Kemudian SDM yang berpengetahuan dan keterampilan yang baik. Nah, ini ada laboran nih, ada dua lagi. Jika sudah sesuai ya. Kemudian memiliki metode pengujian. Ini biasanya memang udah ada standar. Dan memiliki pencatatan dan pelaporan yang jelas dan akurat. Boleh lanjut? Nah, kita ke bahan kimia. Jadi sebelum mulai bekerja di lab, pengetahuan tentang bahan-bahan kimia itu harus dikuasai. Jadi nggak asal main apa eh, asal praktikum aja kan. Jadi bahan kimia juga punya sifat-sifat gitu kan. Kayak manusia punya sifat-sifat sendiri. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang safety data sheet. Jadi bahan kimia itu dia punya penjelasannya di safety data sheet namanya SDS. Dulu tuh namanya MSDS, Material Safety Data Sheet, tapi sekarang disingkat jadi SDS. Nah, bahan kimia ini dibedakan jadi 3 jenis. Ada bahan kimia padat, gas, cair. Dan bahan juga dibagi ke 3
kualitas. Ada yang teknis, material referensis, dan pro analisis. Biasanya yang kualitasnya sangat bagus itu yang PAM-nya, pro analisis. Gitu. Atau yang material referensis juga bagus. Kalau teknis itu biasanya yang digunakan untuk praktikum-praktikum gitu, buat belajar. Bekerja dengan bahan kimia ini harus diperhatikan nih hal ini. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Siapa juga yang mau ya gini gitu sengaja, nggak mungkin. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Jadi ini sangat berbahaya. Ada beberapa zat kimia yang dia kalau dibuka botolnya aja, tutup botolnya, dia udah bergas gitu. Kayak kalium sianida, HCl gitu ya, dia udah gasnya dan sangat bau dan berbahaya untuk kesehatan gitu ya. Sampai gas amoniak. Saya ada cerita waktu saya praktikum nih zaman S1. Enggak, waktu SMA. Saya kan dari SMK Kimia ya, SMK Kimia Analis. Eh, Bercanda, dia di lemari asam, dia mau ngambil NH4OH. NH4OH kalau dibuka tutup botolnya kan dia keluar gas NH3 ya, amonia. Ya, dia bercanda tutup botol, padahal tutup botolnya ke temennya ke hidungnya gitu. Padahal cuma berapa detik, nggak nyampe, berapa ya, sepersekian detik gitu, langsung pingsan temannya. Jadi sangat seberbahaya itu gitu ya. Itu baru tutupnya gimana botolnya jadi dicium gitu ya. Tahu kan bau amoniak, bau pesing. Bayangin bau pesing, pesing sendiri mah. Ya maksudnya itu udah biasa ya. Kalau ini kan bener-bener karena dia langsung gitu ya. Langsung karena syaraf mungkin dia pingsan gitu. Jadi makanya tadi saya bilang jangan bercanda di laboratorium ya. Apalagi berantem gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Jadi, biasanya laboran atau dosennya yang mendampingi di laboratorium, kalau memang dia food grade bisa dimakan, ya pasti dia boleh gitu. Ya, kecuali kalau yang nggak food grade, nggak mungkin lah kita menjerumuskan gitu ya, mahasiswa. Nah, yang keempat, hati-hati kontak dengan bahan kimia karena dapat bereaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi. Jadi kayak HCl, H2SO4, NaOH gitu-gitu dia bisa iritasi. NaOH sih, NaOH larutannya aja yang encer itu bisa iritasi kitanya. Gitu. Boleh lanjut. Nah, saya mau ice breaking dulu nih. Pada bawa HP kan? Jadi kalian keluarin HP kalau dibutuhkan aja ya. Sisanya disimpan di dalam tas atau di kantong. Silakan masuk ke menti.com. Masukin kode 6647. 6647 ya, di googling, boleh Google, boleh Internet Explorer yang kalian punya, atau yang punya iPhone apa namanya, Safari, serah ya, nanti.com. Kemudian masukkan ke 664, masukkan kode 6647 7248. Oke. Udah bisa. Udah pada masuk. Kita ke sini, sebutkan nama bahan kimia. Oh, nggak bisa screen. Oh, maaf. Saya dulu. Bentar. Nah, sebutkan nama bahan kimia yang kalian ketahui sejauh ini atau yang sering kalian dengar. Ketik aja, ketik.
Oh, saya kasih kesempatan satu orang untuk ngisi 3 kali. Itu kan ada 10 kolom. Ya kalau kalian tahu langsung tahu 10, ya udah isi 10. Kalau baru tahu satu, ya satu aja. Nah, gitu. Boleh rumusnya, boleh namanya, bebas. Nanti kita bahas. Boleh? Yuk, kita lihat. Apa ya? Garam dapur, apa coba garam dapur? Gula itu gula yang kita makan apa coba? Alkohol, amonia, benzen. Ayo, saya kasih waktu 5 menit deh. Tadi 3 menit juga cukup. CH3COH apa? Senah? Cuka ya? Sama cuka. C6H12O6. Ini habis belajar karbohidrat ya? Gula ya. Glukosa. Glukosa. Alkohol, karbon dioksida, NaCl. Oh, nih. Garam dapur ya. Ah, oksigen, klorin, benzen. Aduh, SO4. Ada lagi? Ini berarti yang NaCl nih yang paling banyak isinya. Yang paling banyak mengisi NaCl karena dia paling besar ukurannya si NaCl. Ya, jadi dilihat dari ukurannya. Kalau dia makin kecil, dia isinya mungkin yang satu masa orang. HCl lebih banyak juga yang isi. NaOH juga banyak, alkohol juga. Oke, apalagi ya yang sering asam asam lambung apa coba asam lambung? HCl. Oke, udah nih nggak ada lagi? Banyak ya sebenarnya. Kopi kopi itu sianida apa coba dimasukin apa? HCl ya biasanya. Dia bentuknya garam. Jadi kalau HCl itu kan gas ya. Jadi dia dibikin garam. Oke. Ayo ada yang belum nyoba? Sukrosa. Nah, sukrosa itu apa? Gula ya. Gula yang kita makan sehari-hari itu dia sukrosa. MgCl tuh ya. Samsulfat, benzen, asam glikol, GCl. MgCl buat apa? Ada yang sering dengar aja ya? Atau ini obat mah ya nggak sih MgCl itu? Kalau nggak salah. Gliserin. Oke. Itu dia. Jadi yang terbanyak itu HCl, alkohol, HCl. Alkohol, HCl, NaCl. Paracetamol, dia bahan kimia bukan? Iya sih ya. Cuman dia kompleks banget. Next question. Ayo, ke slide selanjutnya. Aku Oke, gelas ukur. Oke, apa lagi? Tahu nggak? Blank. Saya pengen tahu basic kalian segimana gitu. Biar saya Ellen Mayer. Itu nama siapa Ellen Mayer? Nama orang ya? Mikroskop, pipet, elemen, elemen, layer. Oke, nggak apa-apa. Kamu literasi. Ini apa nih yang panjangnya sejuta? Gelas labu, termometer, mikroskop.
Ini apa nih paling basic? Oke, ya udah saya nggak akan komen dulu. Elemen layer, elemen layer. Ya, oke. Oh, Buret ada yang jawab ternyata tahu ya. Oke deh kalau gitu. Kita stop dulu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Jadi tadi bahan-bahan. Nah, jadi secara umum tadi bahan-bahan yang di kalian jawab itu sebenarnya bahan-bahan yang kita pakai di laboratorium di apa ya? Di gizi lah ya, di prodi gizi. Jadi ya seenggaknya udah kenal lah ya. Udah kenal. Jadi kita sebenarnya nggak kompleks-kompleks banget lah ya untuk analisis di gizi. Jadi kayak HCl, NaOH, H2SO4, NO3 dan lain-lain itu masih standar lah ya. Kemudian untuk bahan, eh, eh bahan nggak ya? Ini alat, ini gelas ukur gitu ya. Saya bahas deh. Oh gini aja, saya mau nunjuk. Siapa nih? PJ-nya dulu. PJ. Ada yang tahu? Jadi, oh iya, tes. Oh, iya, iya. Ini namanya piala gelas, beker gelas. Piala itu sebalik-balik piala gelas, gelas piala. Itu bahasa Inggris beker. Iya, tujuh temannya satu dua. Kedengaran tuh. Ini kan beker gelas sudah saya tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kamu kamu ini nggak konvensional lagi kan? Nah, jadi teman-teman kita karena ini ukurannya adalah dua sih gede banget, yang kecil. Jadi terbalik. Saya hindarin di sini. Ini adalah boleh disebut ya, berarti kalian dikasih tugas terakhir. Makanya Linda, Linda aku temannya satu, boleh tuh yang jauh itu di belakang. Siapa namanya sendiri? Memang Mira. Ini Aaron Mayer bahasa Inggris juga Aaron Mayer ya. Aaron Mayer bukan Aaron Mayer. Aaron Mayer. Tiga orang. Boleh ini awalnya dia gangannya suka kasih apa tunjuknya gini teman. Namanya apa semuanya? Namanya apa? Bisa tes. Oke, terima kasih. Boleh tunjuk temannya? Yang lain biar juga kasih Pak.
Ayo, tahu yang mana? Oh, boleh nggak apa-apa? Ya. Ya, nanti dicatat. Boleh. Nah, ini satu habis ya. Ini udah. Ini ada di mana? Ya, bukan yang kayunya ya, yang ini nih, tabungnya. Ayo, Naya, Naya, Naya siapa? Naya. Terima kasih, Naya. Terima kasih. Yang ulang tahun? Ulang tahun? Bu, iya bener lah Bu, tapi lagu yang gugur. Ini namanya atau bahasa Inggrisnya volumetric flash. Flash gitu ya. Gimana nih yang ulang tahun? Tunjuk temennya. Kalian usianya berapa sih? 18-an. Ini 19. 18. Boleh tunjuk temennya? Oke. Anita. Makasih Naila, selamat. Ini boleh? Ya, obat. Boleh. Namanya apa? Sampel. Iya. Hah? Ini deh, gampang nih. Nyata. Lihat ya teman-temannya, dia udah bisa gambar. Ya, bisa kan? Oke, kasih ya. Apa? Ada yang tahu? Ini ada. Boleh? Ini deh, ini.
ya. Ini namanya apa? Kalau ini namanya apa? Ah, terima kasih. Bagus sendiri. Ini ada dua jenis, ada yang baca, ada yang musik. Ini biasanya buat ngadu, bisa juga buat ambil sampel. Sampel misalkan sampel apa sih? Padatan ya, atau apa sih namanya? Bubuk ya. Misalnya habis digerus kan kita bisa kalian kan bisa digerus kalian bawa timbangan kita timbang kemudian ambil kaca arloji air arloji air kemudian pakai satu lagi karena kan sampel sedikit ya ya juga ini namanya buat ngedot ini jadinya pakai ini boleh di sini misalkan kalian mau ambil misalkan sama ya saya tuangin aja ini harus pakai sarung tangan sih kalau yang berbahaya tapi ini karena dia air suling kalian mau memindahkan motivasi deh ini motivasi mau memindahkan 25 mili suatu larutan gitu ya larutan sampel ini bulog ini dia ada konsentrasinya ada A S ini buat mixer dengan kasih lah di sini S itu sebelum nah kalau ini namanya kita volume karena dia ketepatannya tinggi ya jadi ada dulu nama lagi nggak boleh nah caranya kalau kita volume kita di sini itu sampai di atas garis eksi mau ini misalnya mau tadi garis ini kan itu satu cembung gitu ya nah garis itu mesti di bawah ya itu tinggi hubungannya di bawah sini nanti saya akan mengikat sebagai juga sampai ini gimana ini kemampuan dasar yang harus kalian buat Ayo.
memudahkan dia untuk turun. Kalau kita gini, khawatir nyipratkan, kalau kayak gini, nyiprat kemana-mana ke dinding. Itu sampelnya ada yang nyiprat ke dinding. Ya kan? Kalau kayak gini, misalkan. Saya cobain ya. Pokoknya ini memang standar prosedurnya seperti itu. Kalau dia kalau bahaya kan kalau bahaya tapi kan dia turunnya dengan benar mengikuti instruksinya untuk ikutin oke saya yang belum maju boleh saya coba 10 ya karena 2000 lumayan sampai ya dari dia belum kempes ya kan kalau pindahkan 10 mili ini ada 10 mili tadi kan bukan 10 mili 10 mili dari sini sekarang gampang yang baik sih pasti lumayan mahal kalau masuk belum nggak ini ya jadi jangan ini juga betul dia nggak ada di tengah tapi dia ada di nggak juga kok cari ya bahasa Inggris
Biar kita lihat perubahan warnanya. Belajar membaca ya. Mungkin ada ya. Nggak pakai suara ngomong. Ya. Kalau ada ya. Tapi next time ya. Karena atau tunggu ya. Ya, sambil dialih. Kita lanjut. Ya ini ya, tadi tabung reaksi. Ini tabung sentrifugal juga ada. Gitu. Ini nih. Ya, ini. Kalau di konteks buat kalau di tabung reaksi ada lembah campur-campur lalu diaduknya pakai ini. Jadi mentah. Ya. Corong, buret. Corong bunder ini untuk analisis serat makanan. Corong pisah untuk analisis apa ya? Lemak kalau nggak salah. Tetes batang pengaruh. Nah, desikator nih, hati-hati kalau kalian analisis air. Kenapa? Karena harganya mahal. Dia berat dan lumayan. Dan Mayer, piala gelas, bisa bagi alkikulasi, gelas ukur, volume, baca analitik, ini klaim dan status tadi ya. Jadi ada rak yang kayu itu akan reaksi. Itu di situ namanya profipet, misalnya bulat. Keluar ke sini suaranya. Karena ini mengenang. Terus udah ya, kalian bisa nonton lagi aja nanti ya. Karena waktunya dibaca. Oke, saya mau summary-nya untuk nanti habis ini ada ketiga ya. Tunggu sebentar. Ada summary. Ada yang mau memberikan apa ya? Kayak kesimpulan yang kalian dapatkan, boleh? Boleh berdiri di situ aja. Misalkan, Bu, saya hari ini dapat pengetahuan tentang ini gini-gini gitu. Boleh? Siapa namanya? Siapa? Pilih. Oke. Boleh? Sedikit aja. Oke. Ya. Jadi tahu alatnya apa aja? Udah dicatat tapi kan ya? Oke. Makasih, Vili. Oke, good ya. Semuanya hebat-hebat. Nah, sekarang, oh salah. Sebelum kita ke Q&A, saya mau satu orang. Yang udah formulir 7 temennya.
Buah aja. Sip, ada yang mau nanya sampai sini? Sebelum kita ke K3, boleh? Sebutkan namanya, berdiri. Biar saya kenal gitu. Ya. Hmm. Dari bahan itu ada beda-beda gitu. Hmm. Ada Nah, oke, pertanyaan yang bagus ya, Taisha ya. Jadi, jadi punya karakteristik dan sifatnya masing-masing dan tingkat bahayanya masing-masing. Jadi itu tertulis di SDS yang tadi saya tulis, yang saya katakan ya SDS. Memang di SDS itu tertera ada tertera bahwa kayak masker yang direkomendasikan jenis masker apa, misalkan KF95 gitu, atau yang masker yang benar-benar kayak gini nih, respirator misalkan. Nanti kita belajar apa ya. Ini yang benar-benar gas yang inilah. Nah, itu ada sebenarnya. Cuma kalau di gizi ini sebenarnya maskernya standar-standar aja masih bisa sih, masih bisa. Kecuali kan kalau mereaksikan zat-zat yang bahaya banget kan di lemari islam. Kita sebenarnya dia kalau kita hanya bisa melakukan lemari asam, tahu kembali ke kalau lemari asam. Gak ada gambarnya. Boleh searching lemari asam. Jadi itu kayak buat zat-zat kimia yang dia kepakarannya tinggi. Misalkan kalau hasilnya 38 paling tinggi. Yang ada 99% itu bahaya banget. Nah, tapi kalau zat-zat kayak tadi, ini nih lihat di sini ya. Ya, berapa? Ini ada sekarang ini. Kalau nggak ada, nah laporan lagi. Buat laporan kelompok ya. Tadi kan dibagi 5 sampai 6 orang. Buat laporan kelompok mengenai peralatan kimia beserta fungsinya. Buat dalam bentuk tabel. Ini mah gampang sih sebenarnya kalian. Ini contohnya ya, piala gelas. Jadi kalian kayak di atas laporan, biasanya kan kalau laporan ada cover ya. Pokoknya kalau cover ikutin ke mata kuliah yang lain. Kalian ada laporan apa aja? IGD. IGD kan, samain. Tapi nanti di pas halaman berikutnya langsung tabel aja nggak apa-apa. Ya, saya nggak akan mempersulit.
Karena sebenarnya saya itu nggak dikasih hak untuk mengajar sebenarnya karena lagi tugas. Jadi saya akan kasihkan ke dosen teaching lain mungkin untuk memeriksanya. Ini contohnya ini beaker glass. Jadi kalau saya pengen nama alat dan bahasa Inggrisnya, nama alat bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Soalnya kenapa? Takutnya kalian punya dapat jurnal nih, jurnal bahasa Inggris internasional. Tiba-tiba ada nama volumetric flask gitu kan. Atau tube reaction tube gitulah pokoknya yang bahasa Inggris kan lebih lebih tahu, lebih baik lebih sudah tahu gitu. Nah, fungsi. Ada yang tanya untuk ini? Ada? Udah jelas ya? Saya mau narsis sedikit. Oke, boleh kontak ke saya, ini nomor HP dan email. Lanjut, kita ke ini. Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, kita ke K3. Nah, kemampuan akhir dari mahasiswa ini diharapkan mahasiswa memahami, menjelaskan, dan mempraktikkan K3. Indikator capaiannya, mahasiswa bisa memahami kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian menjelaskan kembali, serta mempraktikkan, karena ini hal yang sangat esensial, penting, urgent, gitu. Yang harus dilakukan, kalau enggak kalian bahaya, dalam bahaya. Lanjut. Nah, ini kajiannya atau yang akan kita bahas adalah tentang sumber bahaya, penanganan bahaya, peralatan keselamatan atau alat pelindung diri atau APD, kemudian yang tadi safety data sheet atau SDS. Lanjut. Ayo lagi, kita main lagi. Silahkan akses dari HP. Bentar, ini ada. Kodenya beda. Udah masuk. Kodenya. Sudah masuk? Udah? Saya mau tanya, kira-kira buat apa sih belajar ketiga? Catat di situ. Silakan isi. Ini beda. Berbahaya. Wah, kenapa? Nah, yang ini. Tadi langsung aja itu. Bahan kimia. Apalagi? Bahaya kimia maksudnya. Bahan kimia saat gelas pecah hindari kontak langsung dengan larutan dan zat. Berarti dia bahaya fisik ya, karena dia gelas terkena cairan api. Iya betul, dia mudah terbakar lagi dipanaskan. Dia berbahaya ketika membakar bahan kimia pecah. Tuh sampai bawah ya, mencampurkan bahan kimia sembarangan, cairan membakar. Nah, ini dari clue-cluenya aja udah keluar tuh, bakar, api, membakar, kemudian toksik. Nah, senggolan. Oh, ada senggolan, senggol bacok gitu. Senggol saat reaksi. Ada lagi enggak? 15 nih yang ngasih respon. Kalian kan 23. Ayo. Gak kepikiran. Pokoknya kita selama bekerja di laboratorium, kita harus mengenali potensi bahaya.
gitu. Jadi kita kira-kira apa nih yang bakal bikin kita bahaya? Jadi biar kita waspada. Berarti penghirupan gas secara langsung biar pakai APD gitu loh, harus listrik. Udah pinter-pinter nih ya. Udah deh saya pulang. Bisa jajan. Udah, udah lah ya, udah ya. Ini sudah pegang alat kimia dengan tidak hati-hati, jangan gegabah, jangan ngelegeng. Ya, boleh? Ya, langsung ke sini. Nah, ini dasar hukum K3. Jadi ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ada peraturan lainnya juga, keputusan menteri, kemudian permen ke standar. Kalian bisa nanti saya share deh materinya ya. Nah ini nih ada berita. Kecelakaan di lab kimia UI, 14 mahasiswa terluka. Kalian tahu nggak berita ini? Wah, sukanya nonton apa tuh, drakor wae. Sombong kali. Yang kedua, laboratorium PPOSS berisi bahan kimia meledak, 19 pekerja keracunan. Nah, ini yang pertama ini kasus di UI ini. Ini menggemparkan dan tapi bagusnya UI itu dia mengakui bahwa itu memang ada kesalahan. Ini karena apa? Waktu analisis apa ya? Kalau nggak salah pokoknya labu destilasi ya. Nah, kita tuh pakai labu destilasi di pengujian lemak nanti. Kan kalau destilasi atau itu tuh kan dipanaskan lah, pokoknya dipanaskan, kemudian dia nanti ada kondensor namanya. Kondensor itu pendingin. Kondensor itu dialiri oleh air keran. Nah, itu tuh harus ngalir. Kemudian, nah, tapi kalau yang ini ceritanya si labu destilasinya tuh entah gimana pokoknya kering, kering tapi masih dipanaskan akhirnya meledak aja gitu. Nah, masalahnya kan di lab kimia itu ada bahan-bahan, nanti kita belajar bahan-bahan kimia, lambang-lambangnya ya dan artinya. Nah, masalahnya di lab kimia itu kan ada bahan-bahan yang dia mudah meledak dan ada juga oksidator. Jadi udah mau meledak, dipanas-panasin, jadi itu ya ditambah-tambahin dengan oksidator itu, jadi dia makin besar gitu kan. Tuh, bahaya. Makanya jangan bekerja sendirian di lab ya. Kemudian ini yang laboratorium PTOSS berisi bahan kimia meledak. Kalau ini kalau nggak salah, PTOSS apa ya? Saya lupa. Hmm, oh, pokoknya ada api las listrik, di las itu, kena bahan kimia yang mudah meledak aja, pokoknya gitu. Nah, makanya bahan-bahan kimia yang mudah meledak jangan didekatkan dengan api gitu. Gitu ya. Nah, definisi K3 ini adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi kenapa sih penting K3 itu? Pertama, sehat dan selamat adalah hak asasi, iyalah. Yang kedua, pemenuhan aspek legal. Jadi ada peraturannya lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Empat, mengurangi kerugian akibat cedera dan sakit. Lima, menjaga reputasi perusahaan. Kalau ada perusahaan kayak tadi kan meledak atau gimana kan itu mempengaruhi reputasinya. Nah ini ada statistik keselamatan kerja. Jadi 25-38% personil lab itu mengalami kecelakaan. 25% dari 23, jangan gitu ya. Jangan sampai kita ada kecelakaan sedikit pun. Kecelakaan tidak melaporkan kepada penyelia atau investigator. Nah nanti misalkan kalau lagi praktikum apapun itu, kan di sini ada laboran. Kalau nggak laboran ada penyelia, bukan penyelia teh kayak apa sih? Ininya ya, jagain lab lah gitu ya. Harus lapor mau apapun itu ya. Apapun bentuknya, luka walaupun goresan atau sayatan gimana gitu kan, atau kenal bahan kimia itu harus lapor. Kemudian 27% peneliti di lab tidak melakukan penilaian resiko. Jadi kalau kalian nanti penelitian ya penelitiannya di lab mau buat skripsi, mau nggak mau kan saya nyewa lab gitu kan.
harus dinilai dulu kira-kira resikonya apa sih nih pakai bahan-bahan ini kayak gitu. Kemudian 60% peneliti tidak di lab tidak menggunakan APD lengkap. Kemudian 25% peneliti di lab memberikan training tentang potensi bahaya terkait. Nah, di orang Indonesia makan kalau kita. Nah, itu biasanya kalian bisa memakai di Indonesia kan kalau pakai kayak gitu kan dia itu dikaji ya seperti sama ya makanya nggak lengkap di sini. Yang sumber bahaya tadi bener ya yang pada ngejawab ada bahan kimia, kalau biologi sih jarang biasanya ya di lab kimia. Bahaya fisik dan keselamatan kayak ergonomik misalkan angkut-angkut yang berat-berat. Apa sih postur tubuh lah ya. Kemudian sinar UV, sinar X, noise, uap panas juga, uap panas. Misalkan ada oven buat analisis kadar air. Kemudian gas berat tekanan, pecahan kaca nih, pecahan kaca, listrik juga tadi benar ya dijawab listrik, api, atau terpleset atau jatuh. Makanya jangan pakai sepatu yang licin. Nah ini bahan kimia nih. Saya yang atas kiri mudah meledak ya, atau eksplosif. Yang kanannya, ayo bedanya apa? Nah, yang ini deh, yang ini nih. Nah itu tuh. Nah itu tadi mudah meledak atau eksplosif. Yang kiri, ayo. Oh, korosif. Tunjukin aja sama teknisa tuh. Ini apa nih ada ikan mati. Ya, dangerous for environment atau berbahaya bagi lingkungan. Apalagi toksik ya, tadi ada yang nyebutin toksik ya. Lebih bahaya bahan kimia toksik atau teman toksik? Oke. Sebelahnya mudah terbakar, flammable. Oke. Ini iritasi, mudah mengiritasi, iritan. Yang atas nih belum jawab nih. Oxidizing ya, atau dia mudah teroksidasi. Nih contohnya yang korosif nih, yang korosif yang sebelah kiri, contohnya H2SO4, asam klorida, asam nitrit, HNO3, HCl, H2SO4. NaOH tuh yang tadi korosif, makanya saya nyari sarung tangan gitu kan. Kemudian kalium hidroksida, KOH, NaOH gitu kan. Kemudian amonium hidroksida, NH4OH. Yang flammable, mudah menyala, yang paling bawah. Nah, contohnya ether, kloroform, ya yang kayak bensin-bensinan gitulah ya. Karena mudah terbakar. Etanol sebenarnya alkohol juga mudah terbakar. Kloroform, ether, benzen, dan lain-lain. Heksan, oksidator. Oksidator kuat, kalium dikromat, kalium permanganat gitulah ya. Yang O-nya banyak tuh. Kalau kalium permanganat kan KMNO4. O-nya juga ada 4 gitu kan. K2CR2O7, kalium dikromat, O-nya ada 7. Biasanya itu oksidator kuat. Yang eksplosif apa? TNT gitu lah. Beracun, apa? Beracun, kopi sianida, arsen, sianida, merkuri. Ya, makanya sekarang udah nggak boleh tuh apa sih buat ukur tekanan darah tuh kan tadinya pakai raksa tuh ya termometer juga raksa kan sekarang tuh sebenarnya udah nggak boleh kalau di kesehatan ya pakai hmm.
Raksa. Tapi sebenarnya dia paling akurat sih kalau Raksa. Oke, boleh. Ya ada yang nggak ketanyain dong semua ya. Ada yang nggak ini. Nah, 4 rute paparan bahan kimia masuk tubuh nih zaman dulu nih waktu saya. Oh, zaman dulu belum rame kan gitu. Jadi dulu belajarnya sebenarnya pikir-pikir kalau ada alat bayangin kalau ini hal yang tadi. Oh, kayak gimana? Jadi sehingga bahaya. Lewat mulut, kemudian ini tuh maksudnya itu dari hidung, pernafasan ya. Kemudian kulit yang tadi korosif ya, kayak H2SO4, HCl gitu kan. Jadi bisa korosif, korosif, atau dari injeksi emang dia sengaja atau tidak sengaja diinjeksikan. Ini saya mau narsis, tapi karena udah dijelaskan ya, udah jam berapa sekarang? Udah lebih tuh kan. Nanti kalian tonton aja, atau mungkin saya kasih sedikit kayak tadi Puspa ya. Data dengan harga pekerja ya dan lainnya. Alat-alat sumber panas, sumber bahaya tadi bahan kimia, alat sumber panas, kemudian alat gelas pecah, pemanas air. Saya yang ada tulisannya dulu aja ya. Ya, jadi setiap aplikan itu harus paham tahapan kerjanya, kemudian bahannya yang akan dipakai apa aja, dan mengetahui setiap alat yang akan dipakai, dan mempersiapkan APD. Ya. Ah, mungkin ini yang harus kecilin dong suaranya. Gitu. Ya, saya mau ini kalau dua
Ya, Bapak-bapak. Oke, boleh terima kasih. Siapa tadi Teh Alia semua. Oke, kita ke safety data sheet. Yang lain udah pada ini ya, udah. Ini satu lagi. DS awalnya. Tadi dia memberikan informasi. Nah, jadi nanti di SDS nanti kalian lihat bentuknya ya. SDS ini ada 16 komponen. Yang ada identifikasi, ada komposisi, tindakan kebakaran, penanganan, penyimpanan, sifat kimia fisika, informasi toksikologi, pertimbangan buangan, informasi regulasi. Kita langsung lihat. Kita langsung lihat kayak gimana sih SDS gitu biar kebayang ya. Ya. Nah ini, dia banyak sebenarnya. Jadi satu bahan kimia itu dia berlembar-lembar. Nah ini saya ambil HCl, hydrochloric acid. Boleh ke, nah section 1 itu identifikasi. Jadi dia, saya ambil dari Sigma Aldrich ini. Oke, kita ke section berapa ya? 3 deh kalau nggak salah. Section 3. Nah, ini aja nih section 4 nih. Jadi ini yang penting. First aid. Jadi penanganan pertolongan pertama. Jadi kalau ini ada general advice kayak gimana. Nah, inhaled kalau dia terhirup. Kita harus menghirup udara segar dan panggil dokter gitu kan. Kalau dia kontak dengan tangan itu harus membuka baju misalnya atau jas lab yang terkena bahan tersebut. Jadi jangan sampai nggak dicopot gitu. Kemudian dibilas dengan air. Nah, biasanya ada shower khusus gitu. Kalau labnya standar ya, ada shower khusus untuk membilas. Kayak shower biasa gitu, tapi buat lab gitu. Kemudian ada panggil dokter. Kalau dia kontak dengan mata nih, terciprat. Nah, dia harus menyuci dengan air, banyak air. Nah, biasanya ada buat nyuci khusus mata. Jadi gini lah pokoknya mah. Jadi kalau dipencet kena mata aja gitu. Kemudian panggil dokter. Kalau pakai kontak lens dibuka, segera dibuka. Nah, kalau tertelan, swallowing. Kalau tertelan dia minum air yang banyak. 12 minimal. Minum air yang banyak. Jangan dimuntahkan lagi. Kenapa? Jadi kalau udah keminum ya udah dorong aja gitu. Karena kan ini kan HCl, ya udah tadi ketemu lagi sama temennya di lambung. Ya jadi minum air aja, jangan dimutahin lagi, yang ada nanti yang HCl dari lambung ikut keluar, gitu kan. Kemudian tetap harus ada dokter sih, panggil dokter segera. Nah itu nanti tentang kebakaran dan lain-lain juga ada semacam. Nanti kalian boleh, sebenarnya gampang, tinggal googling misalkan NaOH, NaOH, SDS keluar. Tapi harus pakai bahasa Inggris. Natrium teh apa bahasa Inggris? Sodium. Ya. Kalium teh apa bahasa Inggris? Ya potasium. Kayak gitu. Misalnya, nah NaOH nih ya.
sodium hydroxide SDS atau KCl. KCl tuh potassium chloride SDS keluar biasanya. Gratis kok, ini gratisan ya. Ini gratisan. Oke. Mau nanya? Ada yang mau nanya atau mau review tentang K3? Nah, yang belum maju deh. Biar kebagian semua. Mau nanya? Ayo. Boleh? Siapa? Oh ya, sempat tadi ya. Hmm. Itu boleh nggak buat bahas? Iya, terima kasih pertanyaannya. Tapi saya belum pernah menemukan sih harus minum susu kalau di SDS ya. Mungkin kalau itu kebiasaan kalau di kita karena kan dibilang kalau susu itu penetral gitu ya. Sering sih kayak gitu. Nah, minum susu. Apalagi kalau kita yang sering bekerja di lab kimia itu biasanya keluar dari lab tuh dikasih susu. Kayak gitu sih. Itu mungkin dari segi gizi kali ya. Kalau itu kan penanganan ini ya. Kalau gimana ya? Kalau kita di lab kan nggak selalu ada susu gitu loh. Kalau air putih kan biasanya lebih mungkin ada gitu kan. Jadi mendingan air dulu. Itu kan penanganan pertama. Nah, sisanya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut susu kayak gitu. Ya, lanjut. Ada yang mau meresume, mereview? Ya tadi ada yang mereview. Jadi K3T apa coba? Jawab deh semua. Buat apa K3 itu? Menjamin keselamatan kita ya. Oke. Ya. Latihan lagi nih. Nggak banyak kok. Ini ada saya kasih 2 soal. Jadi kalian kayak dikasih tugas buat ngasih. Jadi kan kalian empat kelompok. Yang 2, yang tadi semuanya ngerjain aja. Jadi biar bisa diskusi ya. Jadi ya, yang pertama nih ada studi kasus. Jadi kan kita saat ini di mahasiswa kalian nih ditunjuk bukan ditunjuk apa ya? Di saya sebagai dosen diminta agar memberikan eh, kasus studi kasus biar kalian lebih enak gitu ya mengertinya. Nah ini saat proses denaturasi praktikum analisis kadar protein di ruang asam ya. Salah satu mahasiswa tidak sengaja menumpahkan asam sulfat pekat mengenai jas labnya. Kira-kira, jadi kalian ngawang-ngawang aja kira-kira kenapa ya penyebabnya kok bisa tumpah gitu gitu. Boleh kalian sesuka kalian. Mau lagi banyak masalah mungkin atau lagi banyak pikiran atau lagi bercanda kan bisa ya. Atau nggak fokus itu terserah kalian kalau penyebabnya. Nah, tapi tindakan perbaikan dan pencegahannya itu lihatnya di SDS. Ya, SDS nanti ada di section 4 tadi. Kalau pencegahan, lihatnya di section berapa ya, tentang APD pokoknya. Jadi misalkan, kalau misalkan terhirup, ini mah soal yang lain ya. Kalau misalkan ada yang terhirup, mungkin karena maskernya nggak standar, nggak sesuai yang direkomendasikan, gitu. Atau mungkin sepatunya, atau nah, jadi ada tentang APD dan tentang itu tadi, yang section 4. Yang tindakan pertolongan pertama. Nah, soal yang kedua, saat pengenceran larutan kalium, kalian sih? Kalium sianida, maaf, kalium sianida atau KCN, seorang personil lab tidak sengaja terpercik ke larutan bagian mata. Kira-kira penyebabnya apa? Itu bisa terpercik ya. Dan perbaikan dan pencegahannya apa? Itu lihat di SDS. Jadi kalian nanti lihat searching potassium cyanide SDS. Yang pertama itu searching, asam sulfat apa bahasa Inggrisnya? Sulfuric acid SDS. Tinggal dibikin tabel aja. Jadi kalian cuma bikin tabel aja. Jadi kayak dua soal doang kan. Dua soal doang. Jenis bahaya tadi H2SO4 yang pertama, yang kedua KCN, yang penyebab kecelakaannya,
Kenapa tuh kira-kira boleh lebih dari satu boleh. Boleh lebih dari satu. Penanganan kecelakaan dan pencegahannya lihat dari SDS. Itu aja sih. Jadi saya pengen apa ya? Kalau saya zaman dulu nggak kebayang SDS kayak gimana. Saya tuh pengen kalian tuh kebayang gitu. Oh, SDS kayak gini gitu. Ya, buat belajar. Nah, dikumpulkan maksimal minggu depan. Jangan di spot UPI Edu deh. Biasanya kalian ngumpulin di mana? Hah? Google Drive. Oh, ada Google Drive. Oh, mending gitu aja. Google Drive, terus dikasih linknya ke saya. Tapi gabungin sama yang kelas B lain. Ya, gitu aja. Dah. Ya, ya. Mending gini covernya satu deh. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Gak ada yang nanya lagi nih. Ya, mudah-mudahan sampai ketemu lagi ya kalau kita berjodoh bertemu lagi. Sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Silahkan keluar dengan rapih maksudnya ya. Dengan rapih kembalikan lagi kursinya ke atau dijajarin aja karena ada yang mau kloter dua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.